observasi merupakan teks yang berisikan paparan informasi dari suatu masalah yang disampaikan secara logis dan berdasarkan data dan fakta. Bagus sekali. Nah, materi itu sangat penting karena berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Nah, kita hari ini belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, nanti Ibu akan membagikan selembar kertas yang berisi dari hasil pengamatan tentang seekor kucing. Nah, sebelum Ibu membagikan kertas, boleh 2 orang tolong Ibu untuk ke depan. Bunyinya apa sih fokus? Sementara teman-teman kalian lagi di depan, Ibu bagikan ya. Nah, di situ ada teks dari hasil pengamatan tentang seekor kucing. Kalian diminta untuk membaca dan memahami informasi yang ada di dalam teks tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk membacanya. Silakan dibaca. Nah, sementara menunggu kalian membaca, Ibu menjelaskan sedikit ya tentang materi kita hari ini. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, jadi teks laporan hasil observasi itu teks yang berisi tentang laporan sesuatu yang sudah diamati secara langsung. Jadi, teks ini dilakukan setelah seseorang melakukan pengamatan. Lalu, hasilnya ditulis secara runtut dan jelas berdasarkan pengamatan yang sudah ada di lapangan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-cirinya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, membangun ilmu tentang suatu objek. Artinya, yang dibahas itu berdasarkan ilmu atau berdasarkan pengetahuan, bukan pendapat pribadi. Yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum. Kan ini Ibu bagikan tadi tentang kucing. Nah, artinya dia membahas itu secara keseluruhan, membahas tentang kucing. Seluruh tentang kucing dibahas di situ, mulai dari kucing itu termasuk hewan apa dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Artinya penjelasannya harus jelas, harus pendapat ilmu, bukan pendapat pribadi. Nah, yang keempat, dijelaskan secara sistematis, terperinci, dan objektif. Dijelaskan secara sistematis, artinya dijelaskan secara runtut dan teratur. Dijelaskan secara terperinci, artinya bagian-bagiannya dijelaskan secara mendetail. Dan selanjutnya dijelaskan secara objektif, artinya yang dijelaskan itu berdasarkan fakta-fakta yang didapat hasil pengamatan. Nah, untuk strukturnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, definisi umum. Di sini ada yang tahu apa itu definisi umum? Tidak. Nah, definisi umum ini biasanya berisi pengertian dan juga dari suatu objek. Nah, definisi umum ini biasanya terletak di awal paragraf. Selanjutnya, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi bagian-bagian tentang bagian-bagian objek, ciri-ciri objek, dan juga ada manfaat. Nah, manfaat ini opsional, boleh ada, boleh tidak. Jika yang kita teliti itu ada manfaatnya, boleh dibuat, dan tidak ada juga, nggak apa-apa, harus dibuat. Nah, selanjutnya simpulan. Simpulan ini ialah ringkasan ulang mengenai hasil yang sudah dijelaskan tadi. Ini juga opsional, boleh ada, boleh tidak. Selanjutnya sifat. Sifat ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama, sifat informatif, yang dimana informatif ini ialah memberikan pengetahuan kepada pembaca. Selanjutnya komunikatif. Komunikatif ini jelas sehingga pembaca bisa memahami isi dari laporan. Yang terakhir, objektif, yang dimana objektif ini ialah berisi fakta-fakta. Nah, yang terakhir ada fungsi. Fungsi ini terdapat 4 fungsi juga dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama melaporkan hasil tugas pengamatan. Yang kedua, menjadi dasar
membuat keputusan dan kebijakan, yang ketiga sebagai sumber informasi terpercaya, dan yang terakhir sebagai dokumentasi. Nah, jadi teks ini tidak hanya sebagai tugas sekolah, tetapi juga dia menjadi dasar penelitian atau kebijakan. Nah, dari yang dijelaskan tadi sudah dibaca kertasnya? Sudah. Nah, kalau sudah, Ibu minta satu orang maju ke depan untuk membacakannya. Suci boleh? Mulainya perhatikan ya. Kucing. Kucing adalah salah satu hewan mamalia yang banyak dipelihara oleh manusia. Hewan ini termasuk dalam jenis karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Kucing dikenal sebagai hewan yang lincah, memiliki indera pendengaran dan penglihatan yang tajam, serta mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan manusia. Kucing dapat ditemukan di berbagai tempat, baik di rumah, di lingkungan sekitar, maupun di alam bebas. Kucing memiliki tubuh yang ditutupi oleh bulu yang lembut. Warna bulu kucing sangat beragam seperti putih, hitam, coklat, abu-abu, atau campuran dari beberapa warna. Tubuh kucing terdiri dari kepala, badan, 4 kaki, dan ekor. Pada bagian kepala terdapat mata, telinga, hidung, mulut, dan kumis. Mata kucing memiliki kemampuan melihat dengan baik pada malam hari. Telinganya juga sangat peka terhadap suara, sehingga kucing dapat mendengar suara yang sangat kecil. Kucing memiliki 4 kaki yang dilengkapi dengan cakar yang tajam. Cakar tersebut dapat digunakan untuk memanjat, menangkap mangsa, atau melindungi diri. Selain itu, kucing memiliki ekor yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat berjalan atau melompat. Kucing juga dikenal sebagai hewan yang sangat menjaga kebersihan tubuhnya karena sering menjilati bulunya. Makanan utama kucing biasanya berupa ikan, daging, atau makanan khusus kucing. Dalam kehidupan manusia, kucing juga memiliki beberapa manfaat. Salah satu manfaatnya adalah membantu mengurangi jumlah tikus di rumah atau di lingkungan sekitar. Selain itu, kucing juga dapat menjadi hewan peliharaan yang menghibur karena tingkah lakunya yang lucu dan menggemaskan. Berdasarkan hasil observasi, kucing merupakan hewan mamalia yang memiliki tubuh berbulu, 4 kaki, dan cakar yang tajam. Kucing juga memiliki kemampuan berburu yang baik serta dapat memberikan manfaat bagi manusia, seperti membantu mengurangi hama tikus dan menjadi hewan peliharaan yang menyenangkan. Terima kasih. Nah, dari yang sudah dibacakan sama kalian, sudah mengerti kan bahwa isi yang terkandung di dalam teks ini menyertai seluruh ini kan? Ya, Bu. Nah, dia mengandung ciri-cirinya, struktur, sifat, dan fungsi. Ada semua kan di dalam ini? Ada. Nah, sekarang sudah paham? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, ada yang ingin bertanya? Ada. Kalau nggak ada, ibu nih yang mau bertanya. Bertanya ya. Kata kalian tadi sudah mengerti, sudah jelas. Sekarang ibu mau bertanya, sebutkan bagian mana yang termasuk ke dalam deskripsi bagian. Ayo, Bu. Boleh ya. Bagian paragraf kedua, kucing memiliki tubuh yang ditutupi oleh bulu yang lembut. Sampai paragraf keempat, makanan utama kucing biasanya berupa ikan, daging, atau makanan khusus kucing. Itu. Ya, nah di bagian paragraf kedua itu dia menyebutkan kucing memiliki tubuh yang ditutupi oleh bulu yang lembut. Warna bulu kucing sangat beragam, seperti putih, hitam, coklat, abu-abu, atau campuran dari beberapa warna. Tubuh kucing terdiri dari kepala, badan, 4 kaki, dan ekor. Nah, di situ artinya kan menyebutkan bagian-bagian dari kucing. Nah, disitulah disebut dengan deskripsi bagian.